Sampai saat ini konflik masih terus terjadi antara Israel dengan Palestina. Sayangnya, konflik tersebut tidak imbang karena Israel selalu berkuasa dan terus melakukan serangan ke wilayah Palestina, terutama di Gaza. Hal inilah yang akhirnya mendapatkan berbagai respon dari dunia. Intinya, mereka mengutuk tindakan keji yang dilakukan oleh Israel. Tapi tetap saja, Israel tak pernah kapok untuk terus melakukan serangan. Kini salah satu sekutu dari Israel yakni Amerika tampaknya juga mulai jengah dengan yang dilakukan oleh pasukan Netanyahu. Tampaknya Amerika sudah memilih untuk berputar haluan dan menjadi lawan dari Israel. Bahkan bisa saja mereka akan melakukan serangan jika tindakan Israel kepada rakyat Palestina tidak dihentikan. Amerika pastinya tidak sendiri karena mereka bakal mendapatkan dukungan dari banyak negara yang salah satunya adalah China. Le 16 mai 2025, l'armée israélienne va envoyer des dizaines de milliers de militaires supplémentaires pour chasser les Palestiniens de la bande de Gaza et leur voler leurs terres. Et il y aura encore des milliers et des dizaines de milliers de victimes. Alors agissez, agissez maintenant. Rappelez votre ambassadeur, imposez des sanctions, brisez le blocus, faites quelque chose, bon Dieu! Yeah. Itu adalah pidato dari salah satu parlemen Belgia yakni Paul Magnet. Dalam pidato tersebut, dirinya mengajak semuanya untuk bersatu melawan kekejaman Israel di Palestina. Sosok berusia 53 tahun itu juga menuntut agar Israel segera mengakhiri blokade mereka. Karena seperti yang kita tahu, sampai saat ini blokade terus dilakukan oleh Israel ke wilayah Palestina. Blokade yang membuat rakyat Palestina mengalami kelaparan karena ketersediaan bahan pangan yang semakin menipis. Kini, dengan pidato berapi-api yang dia lakukan, Magnet berharap agar semua orang tersentuh hatinya untuk sama-sama memberikan tekanan kepada Israel. Sebelum Paul Magnet, Presiden Prancis yakni Emmanuel Macron juga mengutuk apa yang dilakukan oleh Israel. Menurutnya, tindakan yang dilakukan oleh Israel adalah kejahatan kemanusiaan yang tidak bisa diterima. Apa yang dilakukan pemerintah Benjamin Netanyahu tidak dapat diterima. Tidak ada air, tidak ada obat-obatan, yang terluka tidak bisa keluar, dokter tidak bisa masuk. Apa yang dilakukannya sangat memalukan. Ini adalah tragedi kemanusiaan yang tidak dapat diterima, kata Macron dikutip dari AFP. Kini, berdasarkan updatean terbaru, bahan makanan yang ada di Palestina semakin menipis. Hal ini bisa dilihat saat anak-anak saling berebut untuk sekedar mendapatkan makanan. Tentu sebuah hal yang sangat miris yang terjadi di sana. Dan semoga saja dalam beberapa hari ke depan sudah ada solusi bagaimana untuk tetap bisa bertahan meski bahan makanannya semakin menipis. Amerika jadi harapan satu-satunya untuk menghentikan Israel. Dari banyak negara yang ada di dunia, semua menganggap jika Amerika adalah satu-satunya negara yang bisa menghentikan kekejaman dari Israel. Tentu sebuah hal yang cukup mengejutkan, karena selama ini Amerika telah dianggap sebagai sekutu dari Israel. Tapi tunggu dulu, dalam beberapa pekan terakhir, hubungan antara Amerika dengan Israel tampaknya semakin merenggang. Faktor utamanya adalah saat Trump memilih untuk bertemu dengan para pemimpin Timur Tengah di Qatar. Dalam pertemuan tersebut, Trump siap membantu Palestina, utamanya wilayah Gaza. Rencananya Presiden Amerika tersebut akan menjadikan Gaza sebagai zona kebebasan.
Tapi untuk saat ini, Trump akan mencoba menangani kasus kelaparan yang saat ini dialami oleh rakyat Gaza. Kami sedang melihat Gaza dan kami akan menanganinya. Banyak orang kelaparan, kata Trump pada media. Jika Donald Trump tulus, maka negara lain bisa memberikan bantuan kepadanya. Salah satunya adalah Cina. Sebagai negara adidaya dari Asia, Cina diam-diam juga memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Soal konflik yang terjadi antara Israel dengan Palestina, sampai saat ini, Cina memilih untuk membela Palestina. Hal ini diungkapkan langsung oleh Menteri Luar Negeri Cina, yakni Wang Yi. Akar penyebab, situasi Palestina-Israel adalah hak rakyat Palestina atas kenegaraan telah dikesampingkan sejak lama. Ketidakadilan bersejarah ini harus diakhiri sesegera mungkin. Cina akan terus berpihak pada perdamaian dan mendukung perjuangan rakyat Palestina dalam menjaga hak-hak nasional mereka, kata Wang Yi dikutip dari CNN. Trump dan Xi Jinping siap berunding membahas masalah global. Sebelumnya antara Donald Trump dan Xi Jinping adalah dua sosok yang tidak mau kalah waktu perang dagang. Momen yang membuat dunia mulai percaya jika Cina bukanlah negara sembarangan, karena mereka berani melawan Amerika. Tapi kini, berdasarkan berita yang beredar, kedua pemimpin negara tersebut akan bertemu di Cina. Pertemuan nantinya adalah untuk membahas isu ekonomi dan global. Selain membahas perdagangan lagi, mereka tampaknya juga akan membahas konflik yang terjadi antara Israel dengan Palestina. Bisa saja, antara Donald Trump dan Xi Jinping sama-sama sepakat untuk mencoba menghentikan penindasan yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina. Jika kesepakatan tercapai, tinggal bagaimana respon dari Israel, apakah tetap maju atau memilih mundur. Tapi jika maju, mereka harus siap-siap melawan dua kekuatan besar, yakni Amerika dan Cina. Tentu, sebuah hal yang kini membuat Israel semakin terpojok di balik misi mereka yang terus melakukan serangan ke wilayah Gaza. Percakapan Netanyahu bocor buat dirinya tak bisa kemana-mana. Dalam beberapa hari terakhir, pasukan Israel berhasil melakukan serangan ke wilayah Palestina. Serangan ini tentunya atas kehendak dari Benjamin Netanyahu. Sebagai orang yang berkuasa, Netanyahu bisa dengan mudah menyuruh para tentara Israel untuk melakukan serangan. Namun di balik itu semua, kini muncul percakapan antara Netanyahu dengan salah satu anggota dewan di Israel. Dalam percakapan tersebut, Netanyahu blak-blakan mengatakan serangan Israel di jalur Gaza ditujukan untuk mengusir warga Palestina dari sana. Netanyahu juga mengatakan kepada anggota parlemen bahwa Tel Aviv menghancurkan rumah-rumah agar warga Palestina tidak punya tempat untuk kembali. Tapi di balik semua kebocoran yang ada, secara mengejutkan, Netanyahu menyinggung Amerika, di mana dirinya menyuruh memindahkan para Yahudi Amerika untuk menetap di Gaza. Entah apa tujuannya, tapi bisa saja Netanyahu ingin menyingkirkan Yahudi Amerika tersebut. Saya tahu, saya akan mengecewakan beberapa orang di sini, tapi kita tidak sedang bicara tentang permukiman Israel di jalur Gaza. Bahwa orang-orang Yahudi Amerika Serikat. Dengan begitu, kita bisa membunuh dua burung dengan satu batu. Bunyi transkrip percakapan Netanyahu yang bocor ke publik.
Kini, akibat percakapan yang bocor ke media massa, membuat Netanyahu tidak bisa bebas kemana-mana. Bahkan dirinya membatalkan kunjungannya ke luar negeri. Kabarnya, Perdana Menteri Israel tersebut sudah menjadi buronan dari ICC atau Mahkamah Pidana Internasional. Itu terjadi karena Netanyahu dianggap bertanggung jawab atas serangan yang selama ini ditujukan kepada Palestina. Namun, sosok berusia 75 tahun itu kini mulai mendapatkan pembelaan dari pemerintahnya sendiri, yang mana pemerintah Israel menuntut agar ICC mencabut laporan penangkapan kepada Netanyahu. Di sisi lain, apa yang dilakukan Israel kepada rakyat Palestina tentunya berimbas kemana-mana. Salah satu imbasnya dirasakan oleh Gideon Sa'ar, Menteri Luar Negeri dari Israel. Dalam kunjungannya ke Jepang, ia mendapatkan serangan dari rakyat yang pro-Palestina. Gideon Sa'ar tentu bukanlah orang pertama yang mendapatkan perlakuan tidak mengenakan di depan publik. Karena sebelumnya artis terkenal Hollywood, yakni Gal Gadot, juga mendapatkan perlakuan serupa waktu menjalani syuting di London. Jadi itulah cerita mengenai konflik yang terus terjadi antara Israel dengan Palestina.